Karomi adalah seorang siswi di sebuah sekolah swasta dan mengikuti kegiatan atletik. Suatu hari, saat latihan rutin, ia tanpa sengaja terjatuh karena terdistraksi melihat Katsuragi, cowok yang diam-diam ia sukai, sedang lewat. Setelah itu, Karomi pergi ke ruang UKS, tempat perawat sekolah bernama Megumi mengobati luka-lukanya. Megumi juga merupakan salah satu guru di sekolah tersebut. Sama seperti Karomi, Yuki juga sering datang ke ruang UKS. Belakangan, saat Karomi hendak menaiki sepedanya, ia kembali terjatuh karena terkejut oleh kemunculan Katsuragi secara tiba-tiba. Mereka pun akhirnya berjalan pulang bersama sambil mengobrol tentang berbagai hal sepele, yang membuat Karomi sangat bahagia. Keesokan harinya, Karomi bergegas ke ruang UKS dan dengan antusias menceritakan pengalaman kecilnya kepada Megumi. Yuki yang mendengarnya langsung menyuruh Karomi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Katsuragi, sementara Megumi juga menyemangatinya agar berani. Namun, tak lama kemudian Karomi harus pergi karena ketua klub berkebun mengajaknya bergabung. Sebelum pergi, ia mengajak Megumi dan Yuki untuk ikut serta. Adegan kemudian berpindah ke klub mereka, tempat mereka menyiapkan camilan bersama. Saat duduk di meja, Yuki mengutarakan keinginannya menanam bawang. Untuk mewujudkannya, mereka pergi ke atap sekolah yang memiliki kebun sayur kecil. Setelah mengambil semua perlengkapan yang dibutuhkan, mereka kembali ke ruang kelas, di mana para siswa tampak kagum dengan hadiah yang dibawa Yuki. Namun kenyataannya, semua itu hanyalah halusinasi. Sekolah sebenarnya telah hancur berantakan. Jendela-jendela pecah, puing-puing berserakan di mana-mana, dan para zombie berkeliaran di jalanan. Sementara Karomi, Yuki, dan Megumi menyusun rencana untuk melindungi tempat persembunyian mereka, mereka masih beruntung memiliki kebun di atap yang untuk sementara dapat mengatasi masalah persediaan makanan. Meski begitu, jika hanya mengandalkan sayuran, mereka berisiko mengalami kekurangan gizi. Karena itu, Karomi dan Yuri pergi ke kantin untuk mencari bahan makanan pokok dan daging. Saat mereka dengan hati-hati mendekati lantai 1, mereka melihat para zombie berkeliaran di lorong. Yuri melempar bola pingpong yang telah disiapkan ke berbagai arah untuk mengalihkan perhatian para zombie. Meskipun rencana itu berhasil, tiba-tiba seekor zombie lain muncul dan menerjang Karomi. Yuri yang diliputi ketakutan hanya terdiam. Baru ketika zombie kedua muncul, ia tersadar dan segera menghabisinya, menyelamatkan sahabatnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke kantin dan mendapati tempat itu sudah runtuh sebagian. Meski begitu, mereka berhasil menemukan sebungkus mie instan. Tiba-tiba, Karomi mendengar suara mencurigakan. Sambil menggenggam sekop erat-erat, ia perlahan mendekati sumber suara itu. Saat pintu dibuka dengan cepat, ia berhadapan langsung dengan seseorang di dalam. Beberapa saat kemudian, Karomi menyadari bahwa orang itu adalah seorang siswi yang masih selamat. Untuk memastikan keamanannya, mereka memeriksa apakah siswi itu mengalami luka atau tidak. Setelah yakin ia baik-baik saja, mereka saling memperkenalkan diri. Siswi tersebut bernama Miki, seorang murid kelas 2 yang telah bersembunyi di kantin sejak wabah zombie dimulai. Malam harinya, mereka menikmati makan malam berupa pasta Italia, makanan yang mereka peroleh dengan mempertaruhkan nyawa. Meskipun suasana tampak ceria, Miki terlihat gelisah. Ia sadar bahwa persediaan makanan mereka suatu saat pasti akan habis, dan ia tidak ingin hanya berdiam diri menunggu. Miki tidak mengerti bagaimana yang lain masih bisa bersikap santai di tengah situasi yang begitu mengerikan. Keesokan harinya, para gadis menjelaskan bahwa sikap ceria Yuki adalah cara dirinya melindungi kondisi mental dari kenyataan yang mengerikan. Yuki hidup dalam dunia hayalan, seolah-olah zombie sama sekali tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Miki diam-diam menyelinap ke ruang guru dan mengambil apapun yang sekiranya berguna. Karomi memergokinya lalu memperingatkan agar tidak membuang waktu mencari kunci. Semua itu tidak akan membantu, karena seluruh gedung sekolah telah dikepung zombie dan tidak ada jalan untuk keluar. Miki yang marah besar tidak mengerti bagaimana mereka bisa hanya duduk diam menunggu bantuan yang mungkin tidak akan pernah datang. Malam itu, perdebatan mereka berlanjut di sebuah ruang kelas. Dari luar pintu, Yuki diam-diam menguping percakapan mereka, hingga akhirnya Miki dengan lembut mengajaknya pergi dari sana. Di dalam ruangan, Yuri memutuskan untuk menjelaskan alasan mereka membentuk klub tersebut. Cerita pun kembali ke hari pertama saat wabah zombie dimulai. Berdiri di atas atap sekolah, para gadis melihat orang-orang tiba-tiba berlarian ke segala arah di bawah. Kekacauan langsung pecah ketika beberapa orang mulai saling menggigit. Karomi terkejut saat seorang siswi tiba-tiba jatuh dari atas. Dalam hitungan detik, gadis itu berubah menjadi zombie. Karomi membeku ketakutan, hingga seorang senior yang baik hati berlari menghampirinya, meraih tangannya, lalu membawanya pergi. Di tengah pelarian, Karomi bertemu dengan seorang teman sekelas yang telah tergigit dan melihat matanya perlahan berubah pucat. Ia kembali terpaku karena syok. Pada saat yang sangat genting, Katsuragi melindungi Karomi dengan mengorbankan lengannya agar digigit zombie yang menyerang. Saat mereka akhirnya tiba di atap sekolah, Yuki melihat bekas gigitan di lengan Katsuragi. Menyadari bahwa Katsuragi sebentar lagi akan berubah menjadi zombie,
Yuki terpaksa memotong lengannya. Kepanikan pun melanda. Semua orang bergegas turun ke bawah tanpa menyadari bahwa keadaan di sana justru jauh lebih berbahaya. Seorang guru mencoba menghentikan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika para zombie semakin mendekat, guru tersebut tidak punya pilihan selain menutup pintu dan membarikadenya. Katsuragi kemudian meminta semua orang menjauh darinya. Sebelum kehilangan kesadarannya, ia mengungkapkan perasaannya kepada Karomi. Namun, sesaat setelah pengakuan itu, ia berubah menjadi zombie, memaksa Karomi mengakhiri hidup orang yang ia cintai. Sekolah, bahkan seluruh pulau, jatuh ke dalam kekacauan. Hanya satu orang guru dan 3 siswi yang berhasil selamat. Mereka menuliskan pesan SOS di atap sekolah dengan harapan tim penyelamat dapat menemukan mereka. Menjelang malam, mereka memutuskan membentuk klub kehidupan sekolah sebagai cara untuk bertahan hidup sekaligus menjaga semangat mereka. Hari baru pun tiba. Megumi memutuskan untuk meninggalkan sekolah seorang diri. Untuk melakukannya, ia menyalakan suara keras melalui pengeras suara sekolah agar sebagian besar zombie berkumpul di satu tempat. Tepat saat Megumi hendak melangkah keluar dari area sekolah, Yuki mengejarnya sambil memohon agar ia tidak pergi. Namun, Miki menolak menyerah dan mulai mencari mobil yang masih bisa digunakan. Sementara itu, Karomi dan Yuri berlari menuju ruangan tempat musik diputar untuk mematikan perangkat tersebut. Sayangnya, para zombie lebih dulu melihat Yuki dan Karomi, sehingga mereka terpaksa bersembunyi di atas sebuah mobil. Tak lama kemudian, Megumi dan yang lainnya berhasil menemukan mereka dan membawa mereka kembali ke sekolah dengan selamat. Keesokan harinya, Karomi dan Miki pergi ke gudang penyimpanan. Di sepanjang perjalanan mereka bertemu beberapa zombie, tetapi berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sesampainya di dalam gudang, mereka menemukan keberuntungan besar, puluhan kotak berisi persediaan makanan. Saat sedang membawa semua persediaan itu kembali, seekor zombie tiba-tiba muncul. Karomi langsung mengangkat sekopnya untuk menyerang. Namun, ia mendadak menyadari bahwa zombie itu sangat mirip dengan Katsuragi. Kenangan tentang dirinya seketika memenuhi pikiran Karomi, membuatnya ragu untuk mengayunkan senjata. Zombie yang dulunya adalah senior tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menerjang Karomi hingga terjatuh ke tanah dan berusaha menggigitnya. Pada detik terakhir, Yuri datang tepat waktu dan menyelamatkan Karomi. Dengan persediaan makanan yang melimpah, kehidupan mereka perlahan mulai terasa lebih normal. Mereka menanam sayuran di kebun atap, bermain perang bantal, dan menghabiskan malam sambil memandangi bintang-bintang. Musim gugur pun tiba. Untuk mengenang masa-masa damai sebelum wabah, mereka memutuskan mengadakan festival sekolah. Namun, di tengah kemeriahan acara, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Saat mencari penyebabnya, mereka menyadari bahwa para zombie telah berhasil menerobos masuk ke dalam sekolah. Salah satu zombie bahkan tanpa sengaja memicu kebakaran. Dalam upaya melarikan diri, kelompok mereka terpisah. Karomi menahan beberapa zombie seorang diri sambil menyuruh teman-temannya terus berlari. Ia berhasil mencapai atap sekolah dan memanjat ke tepian saluran ventilasi. Di sana, ia melihat bayangan arwah Katsuragi yang mengatakan bahwa ia selalu mengagumi tekad Karomi yang tidak pernah menyerah. Menyadari bahwa harapan masih ada, Karomi melompat melewati kerumunan zombie, meraih kembali skopnya, lalu terus maju tanpa rasa takut. Saat akhirnya ia tiba di ruang kelas tempat teman-temannya bersembunyi, ruangan itu kosong. Karomi mengira mereka semua telah tewas, namun, tiba-tiba terdengar suara teman-temannya memanggil dari balik sudut lorong. Mereka pun berkumpul kembali dan bersama-sama mengalahkan sisa zombie yang masih mengancam. Karomi, Miki, dan Yuri merasa sangat lega karena semuanya selamat. Akan tetapi, mereka segera menyadari satu hal yang mengkhawatirkan, Yuki telah menghilang. Pada saat yang sama, tidak seorang pun dari mereka menyebut nama Megumi. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan Yuki, dan sebuah kenyataan mengejutkan pun terungkap. Ternyata, Megumi sebenarnya telah berubah menjadi zombie sejak hari pertama wabah. Selama ini, sosoknya hanya ada dalam imajinasi Yuki sebagai cara untuk melindungi dirinya dari kenyataan yang begitu mengerikan. Karomi kemudian memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Megumi. Pada saat itulah Yuki akhirnya tersadar sepenuhnya dari dunia hayalannya dan menerima kenyataan pahit bahwa mereka benar-benar hidup di tengah mimpi buruk. Kehilangan Megumi membuat Yuki sangat terpukul. Karomi, Miki, dan Yuri berusaha menghiburnya agar ia bisa tetap tegar. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa sekolah sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Para zombie telah sepenuhnya menguasai gedung sekolah, persediaan makanan mereka mulai membusuk, sementara pasokan listrik dan air juga perlahan berhenti berfungsi. Mereka sadar bahwa satu-satunya pilihan adalah mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Sebelum meninggalkan sekolah, mereka memutuskan mengadakan upacara kelulusan sederhana. Momen itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenang semua perjuangan yang telah dilalui bersama dan menyadari betapa besar perubahan yang mereka alami sebagai sebuah tim. Setelah mengumpulkan semua barang yang masih bisa dibawa, mereka memuatnya ke dalam sebuah mobil. Saat melaju melewati kota, mereka melihat bahwa zombie telah memenuhi hampir setiap sudut jalan. Dan disitulah kisah film ini berakhir. Semoga kalian menikmati alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dan tekan ikon lonceng, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.